Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salikin, di dalam surat Al-Hadid, semoga surat-surat, ayat-ayat yang kita baca setiap huruf demi huruf menjadi cahaya di atas cahaya. Al-Quran adalah cahaya, Allah sumber cahaya, Rasulullah cahaya, wassalatu nurun, salat juga cahaya. Hal ini yang akan kita bahas malam hari ini. Walaupun beberapa pekan kita cenderung membahas tentang cahaya. Kalau kita bicarakan, kalau kita kaji, mungkin Allah itu mau membimbing kita untuk masuk ke dalam cahaya. Kita husnuzon, kita berbaik sangka. Almar'u ma'aman ahabba. Semoga panjenengan senang dan tidak bosan. Kalau ada kesenangan berarti ada kecocokan menu hati. Kalau tidak senang berarti zahir dan batinnya ini berontak. Ketika membaca ayat ada potret kita, maka kita akan senang. Ketika panjenengan membuka album ada foto jenengan, senang Pak Soleh? Silakan beli koran, Pak Soleh masuk koran, Masya Allah, sak palem krungu, tuku. Sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, ada diri kita, dan ada kesenangan kita, pasti senang. Silakan buka buku, temanya sesuai dengan hati kita, berhenti. Silakan hidupkan TV, channel yang dicari adalah yang disenangi. Ada warung pewanjang dan banyak, yang dicari adalah yang disenangi. Buka Al-Quran kok nggak cocok belas, bahaya ini. Mungkin Al-Quran tandingan. Itu yang kita takutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi. Ya. Kelihatan? Yunazzalu ya. Apa yunazzilu itu? Huwallazi yunazzilu ala abdihi. Dia Allah menurunkan kepada hambanya ayatin bayinat, ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum la raufur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan maha penyayang kepada kalian. Jadi Allah itu menjadikan Al-Quran berfungsi untuk liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Berbahagialah kalau kita istiqomah membaca sehari 1 juz, atau setiap hari membaca, atau mungkin tidak membaca tapi mengkaji. Pasti nanti hati kita dikeluarkan dari gelap menuju cahaya, dan itu bisa kita rasakan dampaknya, keberkahannya, ketenangannya. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Berikutnya ayat 11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah menggunakan istilah pinjaman. Fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim.
maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Kalau manusia meminjam itu sering dikembalikan apa tidak? Kok guyu? Kalau Allah meminjam pasti dikembalikan dan kembalinya itu lebih banyak dan lebih baik. Begitu itu masih banyaknya enggak yakin. Tapi kenapa kita selalu terjebak dengan teman kita yang meminjam, sudah berkali-kali tidak dikembalikan, tapi masih tetap dipinjami. Dan berapa kali kita ditipu daya setan, tapi masih mendaftarkan diri untuk ditipu. Allah itu kurang apa? Allah itu memberikan ajrun karim. Dan tadi la raufur rahim, Allah itu penyantun dan penyayang. Begitu banyak hambanya yang tidak yakin. Tidak yakin untuk sedekah, tidak yakin untuk amal jariah. Padahal siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah akan mengembalikan yang lebih baik. Ayat ini menyindir kita ini kalau sedekah di awal, di tengah, apa di akhir? Hah? Yang banyak apa yang sisa? Hah? Sisa uang belanja, sisa uang rekreasi. Ketika kita diminta oleh seseorang, maaf nggak ada uang, maaf nggak ada uang receh, yang minta berkata nggak apa-apa, uang yang besar gitu aja. Ayat ini agar kita yakin, mungkin ayat ini sudah kita ketahui, pernah kita dengar, tapi yang kita cari itu keyakinan. Kapan keyakinan diturunkan Allah, kita tidak tahu. Semakin yakin janji-janji Allah itu diakui dan tidak, kita ini kan yakin kepada janji-janji setan, yuwaswisu fi sudurinas. Jangan banyak-banyak, nanti itu nggak cukup. Nah, yuwaswisu fi sudurinas. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia, baginya pahala yang terbaik. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.